Assalamualaikum, selamat datang ke Dev. Hari kita akan membuat correction. Jadi hari kita akan tengok kisah nyata, iaitu aku tak melindungi ibu dari ayah hingga semuanya. Semuanya apa? Aku tak kisah. Tapi cerita ni macam cerita benar. Okey, saya akan tengoknya. Hai semuanya, namaku Sam, dan umurku 14 tahun. Aku dah geram rasa. Macam mana lah boleh terkenal sampai dah dekat kisah nyata. Lagi satu aku nak cakap. Mana cermata dia? Aku ingatkan dia rabun. Dah lah dia nak buat sebagai hiasan dia. Kita tengok dia. Belum. Aku kehilangan kedua orang tuaku dan 14 tahun. merasa ini adalah kesalahanku. Sejak saat itu, Alah, aku putuskan untuk tak pernah lagi menyembunyikan sesuatu dalam hidupku dan tak mengindahkan kata hatiku. Itulah sebabnya, aku akan menyampaikan kisahku kepada kalian. Oke. 2 tahun lalu, hidupku indah. Hubungan orang tuaku sangat bagus dan mereka sangat mencintaiku. Oke. Seperti film tentang keluarga sempurna dengan sebuah rumah besar dan seekor anjing bernama Roger. Roger. Tapi kehidupan kami yang sempurna berakhir dengan tiba-tiba. Ayah pulang dari kantornya tampak sangat terpukul. Perusahaan tempat ayah bekerja, tempat dia sudah membangun karir sekian lama, kini bangkrut. Ini berarti ayah sekarang menganggur. Tidak. Tabungan. Oma, Ayah harus mencari pekerjaan lain. Ini sangat membuat ayah kesal dan dia depresi karena tak ada pekerjaan baru yang bisa menghasilkan uang sebanyak pekerjaan lamanya. Aku dan ibu mendukungnya sebisa mungkin. Bahkan Roger pun ikut mencoba menghibur ayah. Beberapa bulan kemudian, kami harus menjual rumah kami dan pindah ke apartemen yang lebih kecil dan murah. Ini adalah pukulan terakhir bagi ayah dan dia sudah menyerah total. Lantas mulai minum. Waktu berlalu, segala sesuatunya menjadi semakin parah. Ibu bekerja siang malam setiap hari dan ayah terus-menerus menghabiskan uang untuk membeli alkohol. Suatu hari, kesabaran ibu habis dan orang tuaku bertengkar hebat. Aku ingat mendengar itu semua dan alangkah takutnya aku saat itu. pandai bahasa Indonesia. Ayah sudah mabuk malam itu dan tuduhan ibu membuatnya sangat marah. Dia mulai membentak dan belum pernah kudengar ayah seperti itu. Lalu dia tiba-tiba bangkit dan berjalan mendekati ibu. Kukira ayah akan melakukan sesuatu yang mengerikan dan aku hanya menutup mata dengan ketakutan. Tapi kemudian ku dengar gonggongan keras. Roger menggonggong dan menggeram kepada ayah dan membela ibuku. Kukira saat itulah ayah menyadari apa yang akan dilakukannya. Bisa saja dia memukul istrinya sendiri. Pemikiran ini membuatnya menangis seperti anak kecil. Ayah jelas membutuhkan bantuan. Dan syukurlah, ayah memahami itu. Esok paginya, ibu membawanya ke rumah sakit dan proses penyembuhan kecanduan panjang dimulai. Ayah menghabiskan waktu beberapa minggu di tempat rehabilitasi dan menerima bantuan psikologi. Akhirnya, ayah yang kusayangi kembali. Bagaimanapun, ibu dan aku sangat mencintai ayah dan kami selalu siap memaafkan serta membantunya. Setelah ayah kembali, kehidupan kami mulai membaik. Dia akhirnya mendapat pekerjaan dan kami punya lebih banyak uang. Jadi, secara keseluruhan, kami merasa lebih bahagia. Tentu saja, kami tak patutlah terkenal di seluruh dunia. Lagi tinggal di rumah yang besar, di lingkungan yang keren. Tapi ibu, ayah, dan aku masih bersama. Dan tentu saja, Roger teman kami yang setia dan kami sayangi masih bersama kami. Oh my God. Jadi, kami hidup begini selama sekitar 6 bulan. Sampai suatu malam terjadi insiden kecil. Aku terbangun di tengah malam merasa sangat kehausan. Maka aku pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Dan aku sangat terkejut saat melihat ayah sedang duduk di dapur dalam kegelapan total. Saat melihatku, ayah memberi isyarat untuk diam. Dan saat kunyalakan lampu, pahamlah aku apa yang sedang terjadi. Ayah sedang minum. Lagi. Aku ingin langsung memberitahu ibu. Tapi aku udah tak percaya dia. Aku udah menampah. Ayah memohon kepadaku untuk tidak melakukannya. Dia memintaku untuk memahami perasaannya. Ayah tidak suka pekerjaannya dan terus mengingat masa ketika dia dapat mencukupi kebutuhan seluruh keluarga. Dan sekarang,
Ayah merasa seperti pecundang dan itu membuatnya sedih. Ayah bilang mati sakit sedikit minum obat hati contoh. yang menghilangkan Tapi aku sakit tak tahu. hatinya agar dia siap menghadapi hari kerja baru. Aku Dan begitulah dia mempertahankan stabilitas di tempat kerja. Kawan Ale dekat bilik. tahu. Dan kalau aku memberitahu ibu, keseimbangan itu akan runtuh. Lalu keluarga kami akan terjebak dalam banyak pertengkaran lagi. Oh Kata-kata itu my menyentuhku. god. Kembali kepada asal. Ivan berhasil. Contoh. Memang tak saya. Aku tak tahu. Tapi setelah beberapa saat, Tapi aku aku tahu. menyesali keputusanku. Aku Ibu sedang dalam perjalanan bisnis dan ayah serta aku harus menjemputnya di bandara. Wenza. Penerbangannya ditunda karena cuaca. Betul. Dan kami Aku terpaksa tak percaya dengan dia lagi. Aku tidak rimuh saja kawan ni. tiba aku sadari ayah tak Set, ada meh. di dekatku. Kawan ni aku tak tahu dia ada ke tak kawan dia. Lalu kulihat Tak ayah apa. di jalan. Tapi dia dah 2 kali ya. Dan 2 dia kali. minum dari botol itu. Aku tak paham Siapapun dengan saya. tahu isi botol itu. Aku berlari menuju ayah dan mulai membentaknya. Bagaimana Oh, mungkin dia melakukan sorry. itu di saat seperti ini? Ayah mulai Pelik mencari lah. alasan dan bilang semuanya baik-baik saja. Aku geram ya. Adik aku tu Masih masuk terus masuk bertengkar. keluar masuk keluar. Tapi tiba-tiba aku terdengar kunci. pengumuman pesawat ibu telah tiba dan kami pergi untuk menemui ibu. Oh my god. Jujur saja, kegembiraan karena bertemu ibu mengalahkan semua emosi yang dirasakan saat bertengkar dengan ayah. Tambah lagi, Dia memang sentil. Aku ada banyak masalah untuk tengok reaction. Tengok. kan hadiah. Okey. Sehingga saat masuk mobil, aku sibuk membuka bungkusnya. Aku lupa, ayah sedang mabuk dan tak seharusnya mengemudi. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kami berkendara di jalan raya dan aku banyak mengajukan pertanyaan kepada ibu. Ibu juga sangat senang melihatku dan dia mengobrol denganku. Aku masih ingat prosesnya. Lalu ku dengar suara keras-kerasan mobil. Benturan logam. Aku ingat mobil terbalik dan aku Weh, jatuh dia isi sama dia depan pernah mobil. isi dia punya Semuanya terasa seperti pertunjukan slide. Kemudian aku pingsan. Kurasakan kegelapan total. Aku tak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Tapi aku mendengar jeritan dan sirine. Lalu semua suara itu memudar seolah-olah seseorang telah mengecilkan volumenya. Dan 1 detik kemudian, kulihat cahaya sangat terang yang benar-benar menyilaukan. Weh, mataku. Ini bukan cahaya di ujung lorong itu. Itu adalah lampu rumah sakit. Aku berbaring di bangsal dengan tangan diperban. Aku lihat sekeliling. Kulihat ayah. Dia duduk di kursi di samping tempat tidurku sambil menangis. Aku ingin menenangkannya dan bilang aku baik-baik saja. Tapi ternyata Apa? Oh, mak. Meninggal dulu dia. Mak, dia benar. Aku salah. pada saat yang sama, aku merasa terhanyut oleh berbagai perasaan dan mulai menjerit dan menangis. Dan masuk Rasa dalam. sakitku tak dapat ditenangkan. Tak ada yang bisa kulakukan dengannya. Itu adalah hari terburuk dalam hidup. Hari itu buruk. Aku baru tahu kemudian, Kesana. kecelakaan itu bukan kesalahan ayah. Seseorang ketiduran saat sedang mengemudi dan menerobos jalan di seberangnya. Tapi sebetulnya, ayah bisa menghindari kecelakaan itu seandainya dia tidak sedang dalam pengaruh alkohol, sehingga refleksnya melambat. Sedar. Tapi, itu tak mengubah apapun. Ibu sudah meninggal, dan itu tak akan terjadi kalau saja Ya, aku aku bisa. memberitahu ibu bahwa ayah Maaf hidup ya lagi. semua. Maka, kami tak akan berada Sehingga dalam aku akan situasi bagi hadiah untuk dan dia. mengalami kecelakaan. Jadi, aku menyalahkan diriku atas apa yang telah terjadi. Aku dan ayah kemudian berubah menjadi seperti 2 zombie yang hanya berjalan-jalan dan mencoba mengatasi kesedihan. Saat itu, ayah mulai minum lebih banyak lagi. Setiap hari dia minum sampai menangis dan menjerit meratapi kekosongan. Suatu malam, aku sedang di kamar, mencoba melupakan semuanya dengan menonton film. Tiba-tiba aku mendengar gonggongan keras dan teriakan ayah. Rupanya Roger juga merindukan ibu. Ia duduk di pintu depan sambil meratap. Ayah yang sedang mabuk lelah melihat itu dan ingin melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Nak menjual. 15 ringgit. Baik, 100. Sebelum ayah melakukan sesuatu yang buruk. Berjalan-jalan dengan anjinglah satu-satunya kegembiraanku. Aku merasa bahwa hanya Rogerlah yang bisa memahamiku. Maksudku, ayah adalah keluargaku dan aku menyayanginya. Tapi laki-laki yang terus itu bukan ayahku. Ayah adalah di mana? Ay, bar. Nama restoran tu bar ke patutlah ada tu. Tapi kehidupan kami berubah. Oh. Kesedihan itu berkurang, tapi sulit bagi
aku rasa kesulitan untuk mendengar. Suatu hari, aku melihat ayah sedang tidak mabuk dan kusarankan agar kami menghabiskan waktu bersama Allah, sebagai kapan ayah aku dan sih anak. salah tekan. Maka kami membawa Roger dan berkendara keluar kota menuju sebuah danau. Kami banyak menghabiskan waktu dan berbincang di sana. Kami berdua membutuhkannya. Aku bahkan berharap ayah akan menghentikan kebiasaan buruknya sehingga kami bisa hidup dengan wajar. Dalam perjalanan pulang, kami putuskan untuk berhenti di sebuah swalayan untuk berbelanja. Saat itu ayah bilang, dia mendengar Roger menggonggong. Lalu ayah meninggalkan kartu kredit kepadaku dan pergi memeriksa Roger di mobil. Ku selesaikan belanjaanku lalu keluar. Roger terus menggonggong. Dan dalam sedetik, aku paham semuanya. Anjing itu dapat mencium bau alkohol. Ayah minum lagi sebelum aku menemuinya dan dia akan mengemudi dalam keadaan mabuk lagi. Roger mungkin merasa Oh my bahaya God. sehingga mulai menggonggong. Aku mulai berteriak kepada ayah dan itu membuatnya kesal. Dia membentak dan menyumpahiku. Lalu dia menyuruhku masuk ke mobil. Bayangkan situasi kalau dilihat dari luar. Seorang laki-laki sedang membentak seorang anak dan seekor anjing berusaha melindungi anak itu. Sialnya, beberapa orang lewat melihat situasi ini dan salah satu dari mereka menghubungi polisi karena dia berpikir sesuatu yang buruk bisa terjadi. Dan saat itulah masalahnya memburuk. Saat polisi tiba, ayah mengubah perilakunya dan mengajakku berpura-pura supaya aku tak memberitahu polisi tentang kecanduan alkoholnya. Tapi kali ini aku tak akan membuat kesalahan lagi. Aku menceritakan semuanya kepada polisi. Setelah itu, mereka menghubungi dinas sosial dan memulai penyelidikan yang sangat tak mengenakan. Setelah beberapa inspeksi, Macam mana lah mereka boleh menemukan macam bahwa ayah tu. mengalami kecanduan alkohol dan tak bisa merawat anaknya Alkohol sendiri. membagikan Sekarang, kita mereka sedang mencari mabuk. orang bagiku. Akhirnya, aku kehilangan orang terakhir aku cintai. Dan aku menangis saat kusadari ini kali terakhir aku bertemu Roger. Ia jauh sekali dariku sekarang. Semuanya terjadi karena malam itu aku setuju untuk menyimpan rahasia ayah. Itu membuat keluarga kami hancur dan tak bisa diperbaiki lagi. Ingin rasanya aku mendapat kesempatan kedua agar bisa mengubah segalanya. Tapi itu tak mungkin. Dan aku sekarang harus berjuang menghadapi kesulitan-kesulitan baru. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari kisahku. Oh, sudah habis. Jadi Bagikan jumpa video ini kepada lagi ya teman-teman. semua. Okey, jadi kisah nyata dia macam ni. Macam tu lah. Aku akan bagi hadiah dia. Aku ada satu rahsia. Ada lagu lagi. Lagu baru. Aku buat. Hang tolong follow saya. Hang tulis Iman Ryan 9006 untuk di IG dan anda akan tengok gambar saya atau video saya di IG tu. Kalau anda nampak gambar di lagu di Yes, anda akan tengok. Okey, jadi jumpa lagi. Bye. Like a Hellcat.